Jadi fase berpikir, pola pikir, terus mindsetnya tuh masih mirip-mirip lah menurut aku. Selain itu kalau yang seangkatan tuh menurut aku lingkungannya juga masih sama gitu. Apalagi kalau yang satu kuliah gitu kan, kayak satu lingkungan kampus itu lebih enak karena teman-temannya juga sama-sama aja yang itu-itu aja. Nah, jadi kita tuh sering terjebak dalam bubble yang sama dan akhirnya tuh kita sama-sama nggak bisa berkembang. Ini relate banget sih di aku. Nah, kalau misalnya cutting itu kan dia udah punya experience-nya, udah pernah ikut sana sini gitu. Jadi dia tuh sharing juga ke aku tentang pengalaman-pengalamannya dan juga dia sharing tentang kayak dia udah magang di sini, terus organisasi yang sempet dia ikutin dan pokoknya tuh kasus-kasus kampus. Oh my god, itu yang paling seru sih. Hai Civitas, welcome to Kampus Unfiltered, yang pastinya no filter and no sensor. Dan hari ini nih di episode 13 masih ditemenin sama aku Lea dan aku Zia. Dan pastinya kalau ada kita berdua di sini tentunya bakalan ada cabai jeletot ya. Betul, topik-topiknya hot dan trendy betul ya. banget. Oke nih Civitas, jadi di episode 13 kali ini kita bakal ngomongin topik yang sebenarnya tuh relate dan juga sering banget jadi pembicaraan anak-anak kuliahan mahasiswa gitu. Bahkan kayak kita juga ngalamin itu. Betul, relate banget nih sama mahasiswa yang emang berhubungan sama kisah percintaannya lah. Iya, betul gitu. banget. Jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang pacaran seangkatan versus pacaran sama cutting. Betul banget. Ini siapa sih yang nggak pernah gitu gitu. Nah, pasti relate banget nih sama Civitas. Mungkin yang emang lagi jalanin hubungan sama cutting mungkin atau mungkin sama seangkatan. Betul banget. Kita bakalan ngebahas tuntas ya, Le, apa kekurangan kelebihannya, enak nggak enaknya. Betul gitu, banget. Nah, kalau kamu sendiri nih Zia, kamu tim yang mana? Tim yang pacaran sama seangkatan atau sama cutting? Sebenarnya aku belum pernah ya, Le, pacaran sama yang seangkatan. Iya. Dan sebenarnya pacaran sama cutting tuh kakel sih waktu SMA dulu. Dan waktu kuliah ini tuh aku deketnya juga sama cutting. Berarti emang kamu tuh magnetnya cutting kali ya? Emang magnetnya juga. Magnetnya orang-orang yang di atas kamu umurnya mungkin gitu. Tapi kayak emang lebih cocok aja gitu lah. Dan aku nggak tahu ya, tapi yang seangkatan ini tuh kayak nggak cocok. Kurang cocok sama kamu gitu. Betul. Berarti kamu tim pacaran sama cutting. Iya. Kalau kamu Le gimana? Kalau aku sebaliknya, aku belum pernah pacaran sama cutting ataupun kakel gitu. Sebelumnya sempet sih deket HTS-an doang, tapi nggak ada yang sampai pacaran gitu. Nah, untuk yang seangkatan pernah pacaran, tapi aku ngerasa nggak begitu works juga gitu. Jadi aku malah sekarang pengen cobain jadi pacaran sama cutting. Boleh, cobain Le. pengen pengalaman baru lah. Betul gitu. banget. Oke, jadi kita tuh bakal ngebahas ya Le di sini suka dukanya nih. Suka dukanya. Iya, suka duka. Aku mau nanya dong ke kamu. Kan kamu tuh katanya pacarannya sama yang seangkatan. Yes. Apa sih enaknya? Enaknya, buat enaknya sih menurut aku ya, karena seangkatan kita tuh masih sefrekuensi kali ya. Karena umurnya nggak beda jauh, bukan nggak beda jauh, malah sama umurnya gitu kan. Jadi fase berpikir, pola pikir, terus mindsetnya tuh masih mirip-mirip lah menurut aku. Selain itu kalau yang seangkatan tuh menurut aku lingkungannya juga masih sama gitu. Apalagi kalau yang satu kuliah gitu kan, kayak satu lingkungan kampus itu lebih enak karena teman-temannya juga sama-sama aja yang itu-itu aja. Iya Le, aku gitu. juga kan punya temen nih ya. Temen aku kebetulan juga pacaran sama temen sekelasnya. Seangkatan berarti. Iya, dan sama di prodi aku juga. Dan kadang aku tuh ngeliatnya kayak asik banget. Kadang mereka ngerjain tugas bareng. Bahkan kadang cowoknya tuh ngebantuin gitu. Nah, betul banget, itu salah satu poin plusnya. Terus mereka tuh pulang pergi bareng karena kan jadwalnya sama ya Le ya. Nah, itu sih yang positifnya nih ya, kalau misalnya pacaran sama yang seangkatan, selain karena pola pikirnya sama, kita tuh dapat jadwal yang mirip-mirip, yang sama-sama. Jadi bisa pulang pergi bareng. Enaknya tuh gitu, ketemu tiap hari kali ya. Kayak asik ya Le ya. Asik sih sebenarnya ya Civitas. Ada asiknya karena mungkin kalau misalnya satu angkatan tuh lebih lebih sering ketemu lah, lebih gampang atur waktu buat ketemuannya gitu. Lagian juga teman-temannya juga kan sama itu lagi ya Le ya. Jadi mirip-mirip. Iya, jadi kayak bisa dicombangin lah, didukung. Itu sih serunya seangkatan tuh, kadang teman-teman kita tuh lebih suportif gitu loh. Karena kayak tahu nih perjalanan cinta kita tuh seperti apa gitu kan. Jadinya kayak mereka lebih support buat kita sama pasangan kita. Betul karena banget. kan sama-sama temen mungkin ya gitu. Tapi ada minusnya tahu kalau misalnya kita seangkatan nih ya, terus temen kita sama temen cowok kita tuh sama. Kadang tuh mereka nggak bisa pilih di pihak yang mana. Jadi kalau misalnya aku cerita nih ke teman aku, tapi temen aku ini tuh temenan juga sama cowok aku gitu. Nah, jadi pas cerita tuh dia netral, jadi nggak bisa ngebela kita. Betul gitu. banget. Dan juga kalau misalnya lagi berantem atau
aduh putus gitu yang worst case-nya itu bakalan jadi awkwardnya. Bener, iya awkwardnya kan? ke semua. Betul banget. Itu sih minusnya, salah satu minusnya ya. Tapi sebenarnya untuk yang positifnya tuh banyak banget juga nih Civitas. Karena yang aku bilang tadi ya, selain kita tuh sefrekuensi, kita juga tuh sebenarnya enaknya pacaran sama yang seangkatan tuh bisa ngelakuin banyak hal bareng-bareng gitu, ngerjain tugas yang kata Zia tadi. Terus lagi mungkin kalau misalnya di kampus ada acara bisa ikutan bareng juga gitu ikut kan, organisasi bareng gitu ya betul, bisa tuh kayak gitu, atau mungkin nongkrong bareng-bareng sama teman-teman yang satu angkatan juga gitu. Tapi itu asik ya enaknya sih, jadi asik pengen banget. deh, jadi pengen cobain aja, boleh lah sekali-kali. Nah tapi nih Zia, karena tadi aku bilang ada negatifnya juga, negatifnya juga lumayan banyak sih sebenarnya. Karena relate juga nih dari aku gitu. Kadang nih ya, karena kita seangkatan, kita tuh jadi sering terjebak dalam bubble atau circle lingkaran yang sama. Tapi bukan lingkaran setan bukan lingkaran setan. Jadi kita tuh sering terjebak dalam bubble yang sama dan akhirnya tuh kita sama-sama nggak bisa berkembang. Ini relate banget sih di aku. Karena kayak ceritanya nih ya, aku sama mantan aku dulu tuh kita emang selalu bareng, mostly kayak 24/7 tuh bareng terus kemana-mana bareng, selalu dianterin lah gitu. Terus kayak udah bagian hidup kamu lah ya. Jadi bagian hidup yang kayak kita tuh jadinya di fasenya tuh sama-sama aja gitu-gitu aja. Nah itu jadi salah satu hal yang negatif karena kayak apa ya, kita tuh jadi sama-sama nggak bisa upgrade diri karena kita udah stuck di fase yang sama gitu. Ngerti Le. Jadi kan sama gitu dua-duanya, makanya agak susah sih buat berkembang ya kalau di fasenya kayak gitu. Berarti ini sebenarnya berbanding terbalik ya Le sama yang aku rasain. Nah mungkin gimana tuh yang kamu rasain sama Kating? Jadi aku tuh sempet nih waktu semester 1 ya beberapa kali deket sama Kating. Nah lumayan nih beberapa kali ya. Tapi gak sering Le, gak sering kok, cuman ya ada aja. Nah menurut aku tuh enaknya tuh karena kita tuh bisa sharing pengalaman. Nah mungkin buat aku tuh kan masih baru ya, misalnya di prodi aku nih. Nah kalau misalnya Kating-Kating itu kan dia udah punya experience-nya, udah pernah ikut sana sini gitu. Jadi dia tuh sharing juga ke aku tentang pengalaman-pengalamannya, dan juga dia sharing tentang kayak dia udah magang di sini, terus organisasi yang sempet dia ikutin, dan pokoknya tuh kasus-kasus kampus. Oh my god, itu yang paling seru sih. Jadi dia tuh juga cerita kayak dark side-nya kampus karena dia tahu lah ya, dan karena lebih lama, lebih berpengalaman lah. Betul banget, dan juga memang dia mindsetnya udah beda gitu lah. Dia tuh lebih dewasa, dan juga emang sebenarnya untuk ukuran dewasa sih tergantung ya Le, tapi menurut aku Kating yang ini tuh dewasa. Untungnya kamu ketemu Kating yang emang dewasa sesuai umurnya lah gitu. Karena nih misalnya nih kita seumuran gitu kan, selain karena pandangannya juga nggak bisa lebih luas, kadang kita juga jadi nggak bisa nggak bisa saling ngajarin lebih banyak soal pengetahuan atau kehidupan kampus yang ada di luar angkatan kita. Karena kan kayak maba nih seumuran, ya apa taunya gitu kan, sama-sama itu aja taunya. Bener banget. Gak bisa explore lebih banyak lah. Iya gitu. Betul banget. Tapi ya Lea, menurut aku pacaran sama Kating ini juga sebenarnya ada nggak enaknya. Apa tuh? Spill. Yang lebih berpengalaman lah. Banyak pengalamannya. Kan kalau tadi kamu bilang kan kalau misalnya yang seangkatan itu kan teman-temannya kan sama ya. Nah kalau ini kan teman-temannya kan beda juga ya Lea, dan juga kan kita nggak tahu juga pandangan teman-temannya tuh kayak gimana. Ke kita, apalagi kita posisinya mahasiswa baru, ataupun takutnya temen-temennya tuh lebih oke juga, terus nanti ya banyak lah overthinkingan kayak gitu kan Le. Dan juga kan kalau misalnya sama Kating ya Le, jadwalnya tuh pasti beda. Bahkan kalau misalnya di perkuliahan ini Kating-Katingan pasti udah mulai ada yang magang, ataupun yang udah sibuk lah istilahnya, udah beda lah kesibukannya sama kita bahkan udah mulai nyusun-nyusun skripsi gitu. Nah itu bikin kita tuh jadi ya gak bisa ngabisin waktu barengan gitu kan. Kalau tadi kata kamu kan 24/7 gitu ya, gampang ya kalau saya seangkatan. Nah kalau ini tuh enggak, dan yang gak enaknya lagi tuh harus kayak backstreet gitu kenapa emangnya? Jadi bukan gimana-gimana sih, karena waktu ini itu pengalaman pribadi ya? Iya pengalaman pribadi. Jadi tuh? Backstreetnya tuh kayak kita tuh nggak mau orang lain tuh tahu gitu loh kalau kita bareng gitu. Itu tuh karena faktor apa nggak mau taunya? Emang sama-sama the gatekeep aja tuh karena gimana? Ini sih Le, karena takutnya tuh ada omongan-omongan gitu loh, entah itu dari gitu. Entah itu nanti dari yang seangkatan ataupun dari Kating lainnya gitu, pasti ada aja gitu Le. Jadi kayak untuk awal-awal sih aku emang backstreet dulu, gatekeep dulu aja lah gitu ya. Walaupun ujung-ujungnya jadi penonton story dong sekarang. udah enggak. Kabar ya, aku juga udah enggak kok. Kamu juga mantan.
Oke, berarti kalau sama cutting juga sebenarnya ada negatifnya ya Zia. Tapi menurut aku nih ya, itu tuh lebih ke cocok-cocokan aja gak sih? Kayak aku nih sempet mikir mungkin sama cutting tuh nggak cocok karena aku tuh lebih pilih yang sefrekuensi awalnya karena aku kira kayak yang sefrekuensi yang seumuran lebih tuh lebih seru, lebih nyambung lah ngomongnya. Terus aku tuh dari dulu ya selalu berekspektasi kalau misalnya aku deket sama orang yang lebih tua tuh beda gitu loh bahasan sehari-harinya, karena kayak aku mikirnya orang yang lebih tua umurnya gitu ya mereka tuh udah punya dunianya sendiri dan beda sama dunia aku dulu tuh aku mikirnya gitu. Jadi terus, kayak mau main-main dulu aja gitu aku ya. Aku tuh pengennya kayak yaudah yang have fun aja yang sama-sama lagi nyari kesenangan gitu. Karena aku tuh mikirnya kalau misalnya orang yang lebih tua, yang lebih apa ya, lebih dewasa tuh mungkin mikirnya udah serius banget gitu hubungannya harus inilah itulah. Aku tuh jadi ada pressure dulu tuh kalau misalnya pacaran sama cutting, aku tuh mikirnya kayak bakal diatur banget gitu loh, dan aku tuh orangnya nggak suka dikekang, nggak suka diatur. Makanya aku ngerasa kayaknya aku lebih cocok sama yang seangkatan deh. Tapi ternyata enggak juga. Terus sama siapa dong Lea? Makanya pengen coba sama cutting sekarang. Nah kebalikan sama aku tuh pengen banget nyoba sama yang seangkatan. Karena tukeran aja lah sekarang. tukeran pengalaman. Soalnya bener sih lah yang kata kamu tadi, kalau misalnya sama cutting itu dia emang lebih dewasa gitu pemikirannya. Jadi aku pun sama si cutting ini tuh kalau misalnya terlihat childish gitu pasti dia tuh suka marah ya? Iya, jadi kayak ngatur gitu iya. Ngajarin Sedangkan aku tuh lagi pengen menikmati masa-masa childishnya aku kebalik. Ini. Aku malah dulu kayak pengen childish, sekarang aku udah pengen dewasa. Si Zia baru mau childish sekarang teman-teman. Soalnya bener sih Le, aku ngeliat teman aku ini ya pokoknya ada teman aku yang pacaran sama seangkatan itu. Dia tuh seru banget. Ya walaupun emang ada aja gitu problemnya karena katanya sama-sama ego lah. Ya. Nah, di situ aku pengen banget mencoba untuk sama yang seangkatan walaupun emang banyak plus minusnya. Karena sebenarnya aku lagi deket juga sih. Karena itu pemirsa, gara-gara itu ternyata ya. Jadi sebenarnya aku lagi deket nih sama anak fakultas sebelah. Tapi seangkatan dan emang seru Le. Seru. Ini mah lagi kasmaran, makanya opininya teh gini. Tapi bener Le, aku lagi deket tapi nggak tahu ya emang kedepannya bakal serius atau enggak. Tapi menurut aku emang asik karena apa? Kita tuh kadang sharing seputar pengalaman kita juga. Misalnya kayak di kampus tuh ada cutting yang kayak gini, apalagi kan udah mulai ada adik tingkat gitu ya Le ya. Betul. Iya udah mau ada adik tingkat nih sekarang. Udah bukan maba ya kita. Iya bukan, dan kita tuh masa transisi lah. Betul. Kita bakal jadi cutting juga kan, dan menurut aku kayaknya enak sih pacaran sama yang seangkatan. Kayaknya ya. Belum nyobain tapi ya. Sun. Berharap nih. Halo nih pada ini teruntuk HTS-nya Zia nih, boleh langsung ditembak aja karena katanya Zia pengen langsung punya pengalaman ya sama yang seangkatan. Boleh. Kita harus mencari pengalaman selama masa kuliah lah. Betul, setuju banget. Kamu juga dong sama Kati. Aku lagi cari-cari lah. Iya. Tenang aja lah, slow aja cari-cari kayak gitu mah. Tapi nih ya Zia, kalau misalnya pacaran sama cutting, aku pengen nanya nih, kan aku pengen coba nih ya kayak kamu gitu kan, kamu lebih berpengalaman gitu. Misalnya nih sama cutting gitu kan, let's say udah pacaran nih, menurut kamu PDKT-nya tuh lebih susah apa ya, nge-matchin kayak kan kalau misalnya pacaran harus sama-sama ini ya, harus sama-sama cocok gitu. Nah aku tuh overthinkingnya kalau aku pacaran sama cutting tuh susah nyocokinnya. Nah menurut kamu nih, buat yang udah berpengalaman gitu kan, kira-kira waktu sama cutting tuh kayak gimana sih cara kamu ngecocokin kamu sama orang yang umurnya udah beda jauh gitu? Sebenarnya ini sih Le, tergantung dari pembahasannya juga. Jadi awalnya tuh kita ngebahasnya seputaran kampus gitu kan. Dan dia tuh ngasih opini. Nah aku tuh tipikal orang yang kayak suka nih kalau dikasih opini kayak gitu, jadi pengen ngebales lagi, ngasih feedback gitu. Dan emang jadi akhirnya tuh kita saling deep talk juga. Nah kayak ngerasa cocok nih. Soalnya aku juga Le sebenarnya pernah deket sama cutting yang nggak cocok. Jadi pernah gimana, coba ceritain pengalaman gak cocok sama cuttingnya. Jadi ini ada cutting yang cocok, ada yang gak cocok. Kalau misalnya yang cocok itu yang emang dia pemikirannya, mindsetnya juga terbuka gitu. Terus yang emang kalau dia ajak ngobrol nyambung, dan juga emang apa ya, bisa jadi mentor lah istilahnya. Nah kalau misalnya yang gak cocok ini, dia tuh lebih apa ya, childish banget. Berarti umurnya gak sesuai, perilakunya nggak sesuai sama umurnya, malah sama ya. Iya betul banget. Childish. Dan emang kayaknya emang waktu itu lagi worst juga lah ya. Pokoknya dapetnya tuh yang tipikal mager-mageran gitu dianya. Mager-mageran. Iya, jadi yang mau ngerjain tugas kan
aku yang duluan ngajak nugas bareng kan. Tapi dia tuh katanya mager sedangkan sama itu memang pemalas aja orangnya. Iya, sedangkan sama cutting yang satu lagi ini tuh cuttingnya duluan yang ngajak aku buat nugas bareng, terus kayak ngebantuin aku bikin jurnal segala macem kayak gitu. Berarti balik lagi sih ya, sebenarnya umur tuh nggak menentukan juga tingkat kedewasaan orang-orang nggak sih? Betul banget. Karena menurut aku juga nih ya, bagi aku yang seangkatan juga nggak tentu semuanya childish sih. Ada kok yang beberapa misalnya seangkatan gitu, bahkan lebih muda daripada kita, tapi tingkat kedewasaannya juga udah lebih tinggi gitu. Betul Jadi banget. sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing gitu ya, tentang kedewasaan, mungkin pola pikirnya lebih terbuka atau enggak tuh nggak bisa ditentuin karena umur doang gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya nih, kan kalau yang seangkatan tuh menurut aku mereka tingkat wawasannya tuh gitu-gitu aja ya, sama-sama kayak kita gitu. Menurut kamu bener gak sih kalau misalnya pacaran sama cutting, wawasan mereka tuh lebih luas daripada kita, atau sebenarnya tuh balik lagi juga ke orang yang kayak itu balik lagi sih karena untuk karena kan kayak yang tadi aku bilang ada cutting yang cocok, ada cutting yang gak cocok. Jadi tergantung juga si cutting itu selama masa perkuliahannya gimana mereka ngadepinnya gitu loh. Kan pasti pengalaman mereka juga lebih banyak juga kan. Dan beda-beda ya tiap cutting beda-beda. juga, betul banget. Jadi emang gak bisa dijudge ya. Iya betul kayak banget. Gak semua cutting tuh wawasannya luas, gak semua cutting juga dewasa. Iya betul gitu. banget. Ya tergantung mereka menghadapi asam garam kehidupan kampusnya itu betul aja. Banget. Dan menurut aku juga balik lagi ke personality masing-masing sih. Karena kan tiap orang mungkin punya pola pikir beda-beda. Dan itu sebenarnya umur tuh ngaruh ya. Ngaruh itu apa? Karena mungkin lebih ke experience-nya lebih banyak, pengalamannya lebih lama juga. Dan jam terbangnya gitu jam terbang akan relationship juga mungkin lebih banyak daripada yang umurnya lebih muda. Tapi balik lagi sih, umur tuh nggak nentuin kita tuh bisa lebih dewasa gitu. Karena betul banget. Aku juga sempat sih dengar cerita dari temen aku ya, ada yang pernah pacaran sama cutting tapi malah lebih childish daripada dianya, daripada temen akunya. Makanya aku tuh mikir-mikir lagi juga sih, sebenarnya nggak harus nyari cutting kalau pengen orangnya lebih dewasa, dan nggak harus juga nyari apa tuh namanya yang seangkatan kalau misalnya kita masih pengen free atau pengen jadi anak kecil gitu. Karena ada juga kok yang kayak cutting kita tuh tetap bisa sama-sama jadi childish, ngerti gak sih? Jadi itu tuh lebih balik lagi ke orangnya masing-masing sih ya. Maunya kayak gimana di hubungan, karena cocok-cocokan lagi sih. Iya setuju banget Le, dan sebenarnya itu tuh tergantung ini juga ya, tergantung value kita juga sih Le. Betul. Jadi kayak emang tergantung kita ketemunya sama siapa, dan memang betul harus selektif tuh benar. Maka dari itu emang untuk value-nya diri masing-masing itu harus ditingkatin dulu ya Le, biar dapetnya juga yang wow gitu, yang sama. Iya harus lah Le. Iya tuh, setuju banget sih kata Zia, karena value kita gitu kan menentukan banget pasangan kita tuh akan seperti apa gitu. Setuju. Selain karena mungkin lingkungan ya, lingkungan juga ngaruh banget menurut aku. Tapi apa ya, nilai dari diri kita sendiri sih yang paling penting, karena orang juga ngedeketin kita kan ngelihat dulu nih orangnya kayak apa gitu. Makanya kalau nih kamu Sivitas pengen dideketin sama orang yang lebih dewasa mungkin ya, yang pemikirannya lebih luas gitu, lebih terbuka, ya menurut aku sih balik lagi diri kamunya udah seperti itu atau belum gitu. Karena gak bisa nih kalau kita ngarepin dapat orang yang ABCDE tapi ternyata kitanya sendiri belum mencapai titik itu. Itu gitu. mah berharap doang, sadar diri. Betul. Halu doang. Jangan. Makanya tuh Sivitas, kalau kamu nih lagi cari mungkin ya, lagi pengen ngincer cutting karena kamu pengen dapat yang lebih dewasa, mungkin menurut aku step awalnya balik lagi ke diri kamu sendiri dulu. Seperti apakah kamu ini, apakah nantinya cocok atau enggak. Karena belum tentu ya kalau misalnya orang yang lebih dewasa tuh cocok sama kamu. Betul banget. Siapa tahu kamunya emang berbanding terbalik banget sama kedewasaan dia. Jangan sampai nanti kayak udah bareng gitu, tiba-tiba di tengah jalan gak cocok. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nanti jadi penonton story. Kayak dia nih. Dari sama seangkatan ya Sivitas. Ini pengalaman pribadi ya Sivitas. Gitu Sivitas. Makanya nih kamu mungkin yang lagi pengen cari orang gitu kan, boleh banget nih ya di explore dulu nih kira-kira cocok gak nih sama diri kamu gitu kan. Karena nggak bisa banget nih nggak bisa banget tiba-tiba oh ini mah cutting cocok nih, nggak bisa. Karena beda-beda ya, tiap cutting juga nggak bisa langsung kita judge dia tuh baik, dia tuh pinter lah, lebih luas wawasannya, belum keluar sifat aslinya ya Le. Nah betul banget. Makanya balik lagi kalau misalnya mau PDKT-an yang lama ya menurut aku. Karena aku orangnya butuh waktu yang lama sih buat PDKT-an. Kalau misalnya temen aku nih kayak cuma 2 minggu langsung jadian, aku nggak relate banget, karena kayak 2 minggu gimana caranya untuk saling mengenal. Iya gitu. betul banget. Lagian aku juga gitu sih Le, nggak mau kalau misalnya PDKT-nya cepet, yang penting ada status gitu. Mending kayak HTS-an tapi jelas lah. Oh HTS-an tapi jelas. Maksudnya jelasnya nanti ke pelaminan. Oh jelas ke pelaminan.
Udah beda ya, pikirannya udah jauh ya. Kayaknya dia sangat kasmaran nih Sivitas. Kayaknya dia sangat jatuh cinta sama orang yang lagi deket hari ini ya. Gak juga. Pengen ke pelaminan katanya. Kalau emang jalannya pasti ada aja. Betul banget. Nah gitu deh. Paling kita pengen ngomong nih ya buat kamu Sivitas, titip pesan nih. Kalau misalnya kamu lagi deket sama cutting mungkin ya. Yes. Lebih apa ya? Menurut aku lebih nyocokin dan ngesetarain dirinya mungkin agak lebih lama daripada yang seangkatan gitu. Tapi balik lagi ya, orang-orang kan beda ya tadi benar aku banget bilang gitu. Jadi buat kamu nih Sivitas yang lagi deket sama cutting, semangat terus. Jangan sampai nanti ada adik-adik tingkatnya yang ngincer pacar kamu tuh. Bener, nanti kan maba baru biasanya yang ngincernya cutting. Iya, dan juga buat yang seangkatan nih ya, hati-hati gitu karena kan mereka yang seangkatan ini udah jadi cutting kan. Betul banget. Nanti maba-mabanya pasti ngincer cutting gitu. Makanya Sivitas hati-hati, waspada nih ya, nanti misalnya ada adik tingkat baru langsung diincer kan ya susah juga, repot ya. Kecuali cowoknya emang berpegang teguh dan bucin banget sama kita sih beda ya. Iya betul. Yes, betul banget. Nah makanya nih Zia, kesimpulan dari kamu gimana nih Zia? Jadi tentang pacaran seangkatan sama yang cutting gimana? Yes, betul ya. Jadi untuk pacaran sama seangkatan dan cutting itu balik lagi nih ke kalian maunya yang mana. Tapi jangan juga mikir kalau misalnya yang cutting tuh emang selalu dewasa, seangkatan tuh enggak. Karena untuk dewasa atau tidaknya itu ya tergantung masing-masingnya dari merekanya juga. Dan juga untuk kamu semua itu harus selektif juga ya memilih kayak gini dan juga naikin value, ningkatin value. Betul, itu paling penting sih. Kalau kamu mau dapatnya yang oke, yang wow gitu, top markotop, kamu harus value-nya juga ya tinggi gitu ya. Betul. Setuju banget, aku setuju banget nih sama dia. Pokoknya buat kamu nih Sivitas, menurut aku pacaran sama cutting ataupun seangkatan gak ada yang salah dan juga gak ada yang benar. Itu balik lagi sama kecocokan kita sama cowok kita tuh seperti apa gitu. Karena untuk personality sendiri kan gak bisa dijudge dari umur ya menurut aku. Jadi balik lagi ke diri masing-masing kayak gitu. Nah mungkin segitu aja kali ya Sivitas. Episode 13 kali ini kita udah ngebahas seru banget ya. Topiknya sangat relate sama kita karena kita dari kubu yang berbeda gitu. Aku tim yang awalnya pacaran seangkatan, kamu yang sama cutting. Tapi sekarang ditukar, pengen coba pengen coba pengalaman baru gitu. Nah buat kamu nih Sivitas yang mungkin punya cerita lain gitu yang seru juga seputaran kampus, seputaran bucin-bucinan, boleh banget di-share ya ke Instagram kita di @novakanza atau aku @kezshna, atau boleh banget juga langsung di ke Instagramnya @podcastkampus gitu. Pokoknya kita tunggu nih cerita-cerita seru kamu lainnya. Gosip-gosip juga nggak boleh apa-apa banget. Boleh banget seru. Kita itu paling oke banget juga sih, paling maju terdepan ya kalau tentang gosip. Gak ada terdepan. Gitu. Makanya nih Sivitas stay tune terus aja di Spotify dan di YouTube-nya kita Podcast Kampus. Karena pastinya kita bakal upload episode yang lebih seru juga nih nantinya. Betul sekali. Gitu. Dan juga relate lah ya sama kalian. Betul banget pastinya. So segitu aja dari aku Lea dan aku Zia. See you in another Campus Unfiltered. No filter and no sensor. Bye Sivitas.